Namaku Husan, 21 tahun, asal Pesisir Pati, Jawa Tengah. Sudah hampir setahun aku bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu pabrik komponen otomotif di kawasan industri Cikarang. Setiap pagi, rutinitasku selalu sama. Bangun pukul 4, mandi air dingin dari sumur yang sering keruh. Lalu berangkat kerja pukul 5 lewat sedikit. Karena kalau lewat dari itu, siap-siaplah terjebak macet yang tak manusiawi di jalanan sempit desa menuju kawasan industri. Suara klakson bersahut-sahutan, motor berhimpitan dengan truk besar bermuatan kontainer, dan aroma solar bercampur debu pabrik membuat udara pagi seperti neraka kecil. Di kiri kanan berjejer warung-warung tenda, asap gorengan mengepul menutupi pandangan. Lampu-lampu neon dari papan pabrik menyala redup. Sebagian hurufnya sudah mati, memberi kesan suram yang aneh. Pabrik tempatku bekerja berdiri megah, tapi dingin. Bangunannya dari beton abu-abu, tanpa jendela, dengan suara mesin pres logam yang berdentum seperti pukulan palu raksasa. Setiap beberapa detik di dalam, hawa panas bercampur bau oli dan logam terbakar. Shift malam paling ku benci, karena selain sepi, kadang ada suara lain yang tak seharusnya terdengar. Suatu malam, aku kebagian shift malam mulai pukul 22 sampai 6 pagi. Selesai kerja, aku pulang melewati lorong kecil menuju kontrakan di pinggir sawah yang aku tempati baru 2 hari karena tempat kontrakanku lama kebanjiran. Kontrakan itu sederhana. Dindingnya tipis dari bata kotak diplester. Atapnya bergelombang dari asbes. Dan di belakangnya ada sungai kecil berair hitam yang katanya terhubung ke saluran limbah pabrik. Awalnya aku kira tempat itu cuma sepi, tapi baru sehari kemarin aku mulai mendengar sesuatu setiap lewat tengah malam. Suara ketukan pelan di dinding kamar 3 kali, lalu berhenti. Kadang disusul suara langkah kaki menyeret seperti seseorang berjalan di halaman belakang yang becek. Aku sempat menuduh tetangga kontrakan, tapi mereka bilang, kalau kamu dengarnya lewat jam 2, jangan dibalas, itu bukan orang. Aku tertawa waktu itu, mencoba menertawakan rasa takut sendiri. Tapi suatu malam, saat mati lampu di seluruh blok kontrakan, aku melihat sesuatu dari celah jendela. Ada sosok perempuan berdiri di tepi sungai belakang. Rambutnya panjang terurai, bajunya compang-camping, dan tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari air. Tapi yang membuatku hampir pingsan, dia menatap ke arahku. Dan di bawah sinar rembulan, matanya kosong, hanya lubang hitam. Aku terpaku. Lalu tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara ketukan keras 3 kali. Saat aku menoleh, bayangan perempuan itu sudah berdiri di balik pintu dapur. Padahal jaraknya dari sungai ke dapur tak sampai semenit jalan. Aku langsung lari keluar tanpa sempat memakai sandal, menembus jalan becek ke rumah tetangga sebelah. Keesokan harinya, kondisi siang itu panasnya gila. Langit Cikarang seperti baja mendidih, panas, menyengat,
tak berangin. Udara dari mesin pendingin di ruang produksi malah membuat kepala pening. Aku sedang menjalani shift siang, mulai dari pukul 2 sampai 10 malam. Suara mesin pres dan grinder bersahutan. Bau logam terbakar dan oli menyengat hidung. Setiap kali jarum jam bergeser, aku melirik ke arah dinding pabrik yang dipenuhi noda oli, berharap waktu berjalan lebih cepat. Jam 10 pun tiba. Aku dan teman-teman akhirnya pulang. Namun sebelum pulang, aku ke warung. Ibu pemilik warung, Bu Wati, menyeduh kopi dengan poci tanah liat. Aroma kopi tubruk merebak ke udara. Mereka ngobrol santai tentang bos yang cerewet, gaji lembur, dan teman kerja yang sering tidur di toilet pabrik. Tawa mereka pecah, keras, seolah mengusir lelah. Tapi seperti biasa, obrolan di warung kopi larut malam pasti nyerempet ke hal mistis. Katanya pabrik sebelah ada yang lihat bayangan di ruang pres malam, kata Mamat sambil menyeruput kopi. Paling pantulan dari kaca mesin, jawab Husen pura-pura santai. Tapi bayangannya jalan, Sen. Jalan, padahal mesin udah mati semua. Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa keras, berusaha menertawakan rasa takut sendiri. Menjelang tengah malam, satu persatu mereka pulang. Warung mulai sepi. Hanya tersisa suara motor yang sesekali melintas dan lampu neon di tiang listrik yang berkerlap-kerlip seperti mau padam. Pukul 10 malam akhirnya datang juga. Tubuhnya terasa lengket oleh keringat dan debu logam. Ia keluar bersama teman-teman satu shift, Udin, Mamat, dan Gofur. 3 orang Jawa perantau juga. Ngopi dulu, Sen. Jangan langsung pulang. Antara malah gak bisa tidur, kata Udin sambil menepuk pundaknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Husen pun akhirnya pulang. Di jalan ia hanya diterangi lampu bohlam kuning dan suara jangkrik dari sawah. Jalan menuju kontrakan Husen gelap, hanya diterangi cahaya dari rumah-rumah kecil dan lampu jauh dari pabrik. Angin malam membawa aroma lumpur dan besi khas kawasan industri. Saat hampir sampai, Husen mengangkat kepala. Di depan pintu kontrakannya yang sempit itu, ada seseorang duduk. Seorang perempuan muda, kira-kira seumurannya. Rambutnya terurai, mengenakan kaos putih dan celana panjang hitam. Tubuhnya membungkuk sedikit, kedua tangan terlipat di lutut, menatap tanah. Husen berhenti. Ia merasa aneh, karena seingatnya penghuni kontrakan semuanya laki-laki. Permisi, suaranya pelan, tidak ada respons. Dia melangkah satu langkah lebih dekat. Permisi, Mbak, nyari siapa? Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Husen tertegun, wajahnya pucat, matanya sayu, dan bibirnya seperti tersenyum samar. Namun sebelum Husen sempat mendekat lebih jauh, perempuan itu hilang begitu saja. Bukan pergi, bukan lari, tapi menghilang di tempat, seperti asap tertiup angin. Setelah beberapa menit menatap halaman kosong, Husen akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke kontrakan.
Pintu kayu berderit pelan saat dibuka. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Bau lembab bercampur aroma oli dari sepatu kerjanya yang ia lepas di depan pintu. Ia berjalan pelan, meletakkan tasnya, lalu mengganti baju dengan kaos oblong tipis. Badannya terasa lengket, tapi rasa lelah lebih besar dari keinginan untuk mandi. Ia hanya mencuci muka di wastafel kecil dekat dapur. Airnya dingin dan berasa logam, seperti air pipa tua. Sambil mengeringkan wajah dengan handuk, Husein berusaha menenangkan pikirannya. Tadi itu cuma halusinasi. Capek aja, katanya dalam hati. Untuk mengalihkan pikiran, ia menyalakan televisi kecil 14 inci di ruang tengah. Antena Indornia hanya ditambal dengan kabel dan sendok aluminium agar bisa menangkap sinyal di layar. Siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris tampil setengah buram. Warna-warni bergoyang. Suara komentator menggema pelan, bercampur dengan dengung kipas angin yang sudah tua. Husein mulai merasa sedikit tenang. Namun beberapa menit kemudian, dari arah dapur terdengar suara aneh, samar, seperti isak tangis perempuan. Pelan, parau, seolah-olah seseorang sedang menangis tertahan di dalam ruangan itu. Husein refleks menoleh ke belakang. Televisi masih menyala, tapi suara komentator nyaris tak terdengar karena volumenya rendah. Ia memicingkan mata, menajamkan telinga. Tangis itu jelas, lembut, tapi memilukan. Kadang terhenti sebentar, lalu terdengar lagi, lebih dekat. Ia meraih remote TV dan menurunkan volumenya sedikit. Tangisan berhenti. Beberapa detik hening. Ia menatap layar televisi, pura-pura fokus, tapi jantungnya berdetak cepat. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang dinding dapur. Pelan, bergetar, seperti seseorang menempelkan wajah di dinding dan menangis menembus batako tipis. Husein berdiri perlahan. "Halo?" Suaranya nyaris tak keluar. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari keran belakang. Ia menelan ludah, menggenggam remote seperti senjata, tapi tak berani mendekat. Suara itu makin lama makin lirih, lalu hilang sama sekali. Televisi berdesis. Syah! Antena bergeser sendiri, menampilkan bayangan bersemut di layar. Husein buru-buru mematikannya. Kamar kembali sunyi, hanya bunyi kipas angin yang menderu lemah. Ia akhirnya berbaring di lantai, menarik sarung sebagai selimut. Tubuhnya gemetar, tapi mata tak mau terpejam. Sesekali ia merasa seperti mendengar langkah pelan di dapur, tapi tidak yakin apakah itu mimpi. Sampai akhirnya rasa kantuk dan takut bercampur, menyeretnya ke dalam tidur yang gelisah. Matahari sudah tinggi saat Husein terbangun. Jam dinding di ruang kontrakan menunjukkan pukul 13. Ia bangun terburu-buru, kepala pusing dan mata berat. Tubuhnya masih terasa lemas, seperti baru saja begadang semalaman. Sebenarnya memang ia baru bisa tidur jam 3 pagi. Setelah suara aneh dan rasa takut di kontrakan membuatnya gelisah berjam-jam. Ia cepat-cepat mencuci muka, mengenakan seragam,
lalu menyalakan motor tuanya. Jalan menuju pabrik sudah padat. Truk besar dan motor pekerja memenuhi jalan sempit desa. Udara panas bercampur bau solar dan debu membuat napas terasa sesak. Sampai di pabrik, ia langsung disambut tatapan heran teman-temannya. "Wah, bangun kesiangan nih anak Pati," seru Mamat sambil menepuk bahunya. "Ditungguin dari tadi, saya kira kamu gak berangkat. Tumben baru berangkat lu?" Husen hanya tersenyum kecut. "Enggak, Din, semalam enggak bisa tidur," jawabnya pelan. Waktu istirahat siang, mereka duduk di bawah pohon belakang pabrik sambil minum teh botol. Angin panas dari arah pabrik membuat udara bergetar. Husen akhirnya menceritakan kejadian semalam. Ia ceritakan dari awal tentang sosok perempuan duduk di depan pintu, lalu tangisan dari dapur, sampai ia akhirnya ketiduran dalam ketakutan. Udin dan Mamat terdiam, tapi satu orang, Gofur yang asli orang Cikarang, tampak paling serius mendengarkan. "Kontrakan kamu itu, yang belakangnya sungai hitam itu kan?" tanya Gofur. Husen mengangguk pelan. Gofur menarik napas panjang. "Wah, itu dulu tempat kejadian, Sen." "Tempat kejadian apa maksudnya?" "Dulu, sekitar 3 tahun lalu, ada buruh perempuan yang ngontrak di kamar ujung. Orangnya pendiam, katanya pulang lembur malam, nyuci baju di belakang, dekat sungai. Besok paginya ditemukan, ya udah gak bernyawa." Husen menelan ludah. "Kenapa bisa?" "Katanya sih terpeleset, tapi warga sering dengar tangisan perempuan dari arah dapur sejak itu. Makanya kamar itu sering kosong." "Kamu yang ngontrak sekarang?" "Ya, di kamar itu." Suasana mendadak hening. Angin berhenti bertiup. Udin menatap Husen dengan wajah canggung, sementara Mamat menunduk. 2 hari setelah mendengar cerita dari Gofur, Husen tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, entah mengapa, selalu ada suara kecil dari arah dapur. Kadang tetesan air, kadang seperti langkah pelan di lantai semen. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan TV, memutar radio, bahkan membaca Al-Fatihah sebelum tidur. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Ia baru saja mematikan lampu dan berbaring saat terdengar suara benda jatuh dari dapur. Ketika diperiksa, ia menemukan gelas pecah di lantai. Padahal gelas itu ia letakkan di meja yang stabil, dan di sebelah pecahan kaca ada jejak kaki basah yang mengarah ke pintu belakang. Husen terpaku, keringat dingin menetes. Malam itu juga ia keluar dari kontrakan dan tidur di rumah Mamat. Keesokan paginya, Husen duduk di warung kopi bersama Mamat dan Udin. Ia tampak pucat, lingkar matanya menghitam. "Udah Sen, pindah aja," kata Mamat sambil menepuk bahunya. "Ada kontrakan deket sini, punya saudara gue, masih kosong, bersih, dan gak belakang sungai." Husen menatap kopi di depannya. Uapnya berputar pelan. Dia menatap jalanan desa yang mulai ramai. Suara motor pekerja berlalu lalang. "Kayaknya, iya Mat, aku udah gak tenang di situ." Sore itu, Husen mulai memindahkan barang-barangnya.
Tak banyak, hanya pakaian, kasur tipis, televisi kecil, dan beberapa alat masak. Saat ia menutup pintu kontrakan lamanya untuk terakhir kali, angin bertiup dari arah sungai belakang, membawa aroma amis dan dingin yang familiar. Ia menatap sebentar ke arah belakang rumah. Air hitam itu tampak tenang di bawah cahaya senja. Tiba-tiba, dari pantulan air, seolah terlihat sosok perempuan duduk di pinggir sungai. Rambut panjangnya terurai, tapi ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menutup gembok dan pergi. Kontrakan baru yang direkomendasikan Mamat letaknya lebih dekat ke jalan besar. Bangunannya rapi, berdinding cat putih, dan di depannya ada warung kecil yang selalu ramai. Malam pertama di sana, Husein bisa tidur dengan tenang, tanpa suara langkah, tanpa tangisan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Ia mulai bisa tertawa lagi di warung kopi, bekerja seperti biasa, dan pelan-pelan melupakan malam-malam aneh di kontrakan lama itu. Kadang, kalau sedang lewat depan gang lama saat berangkat kerja, Husein menatap ke arah lorong tempat kontrakannya dulu berdiri. Lorong itu masih sepi, gelap, dan becek meski matahari sudah tinggi. Ia menghela napas, lalu melanjutkan perjalanan.